record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Quality Management, yaitu kami di sini akan membahas tentang eh, Badan Humas dan Protokol UMY yang beranggotakan saya Husaini Alfisina Yuan dengan NIM 20200410305. Lalu ada M. Syahrizal Rasidi 20200410326. Lalu ada Didin Rahmadin Abdillah 20200410328, dan yang terakhir ada Diva Noveandi 20200410307. Badan Humas dan Protokol UMY. Badan Humas dan Protokol UMY atau bisa disebut dengan BHP ini merupakan salah satu instansi atau biro yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Biro ini bergerak di bidang komunikasi eksternal dan juga biro yang bertugas untuk menerapkan protokol kepada para pihak eksternal yang ingin berkunjung ke UMY. Identifikasi proses bisnis ini ada 3 tahapan. Yang pertama, supplier, yaitu pimpinan universitas dan pihak eksternal universitas. Yang kedua ada proses utama, yaitu melakukan komunikasi dan pengolahan data untuk dijadikan bahan produksi. Dan yang terakhir ketiga, konsumen, yaitu konsumen kepada universitas, pihak eksternal atau tamu undangan, ataupun masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Noveandi. Sistem manajemen mutu. Badan usaha ini tentunya menggunakan sistem manajemen mutu SNI dan ISO 9001-2015. Mereka melakukan standar sistem manajemen mutu dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPM, Badan Penjaminan Mutu, dengan standar yang telah ditetapkan oleh IKS, Indikator Kinerja Strategis, dengan masa berlaku 1/04/19 sampai dengan 1/23/23. Dengan mendaftarkan manajemen mutu, BPH selalu berusaha untuk melampaui target mutu yang telah ditentukan oleh IKS sendiri. Jadi, dengan target capaian tersebut, seluruh tim bisa menjaga kinerja dan kualitas mereka untuk bekerja dalam meningkatkan mutu BPH sendiri. Next slide. Contoh penerapan PDCA di BHP. Yang pertama ada plan. Biasanya ketika tahan plan, tim BPH mulai mencari informasi tamu, siapa saja yang diundang, dan mencari tahu kapan tamu undangan tersebut akan datang. Yang kedua, ada do. Setelah mengetahui tamu yang akan datang atau diundang, biasanya tim BHP akan melakukan pengecekan data ulang berdasarkan tingkatan tamu, semisal tamu tersebut adalah jabatannya regional, nasional, ataupun internasional, untuk melakukan penerapan protokoler yang berbeda. Yang ketiga, ada cek. Biasanya, ketika kegiatan atau tamu sudah datang, tim BHP mengecek kembali terkait apa saja hal yang sekiranya belum dilakukan atau terlupakan. Semisal posisi tempat duduk yang belum pas atau ada perangkat acara yang belum di-briefing. Yang keempat, action. Pada tahap ini, biasanya ketika hal-hal terjadi tidak diinginkan, tim BHP langsung sigap melakukan rencana tahap kedua atau bahkan RTA di lapangan langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, M. Sarizal. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Didin Rahmadin. Baik, terima kasih. Lanjut, siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan sistem manajemen mutu? Di dalam tim BHP, kepala biro dan satu kepala urusan memiliki peran untuk menjaga penerapan sistem manajemen mutu, yang artinya di mana semua kendali yang ada di BHP itu dipegang oleh kepala biro. Lalu bentuk pengawasan yang dilakukan BHP. Untuk bentuk pengawasan, untuk masing-masing divisi yang ada di BHP sendiri rutin melakukan rapat seminggu sekali, tetapi evaluasi secara serentak dan semua divisi berada di satu forum yang sama. Itu dilakukan dalam 1 bulan sekali, di mana setiap ada kegiatan ataupun report yang dilakukan oleh tim BHP itu selalu akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya.
Untuk kegiatan yang dilakukan yaitu menjaga protokoler tamu yang diundang dari UM-nya dan menjaring komunikasi kepada pihak eksternal. Next slide. Manfaat menerapkan sistem manajemen mutu. Memudahkan untuk tim BHP sendiri mengejar target dari yang sudah ditetapkan oleh IKS, dan tentu saja kualitas dari pelayanan yang diberikan BHP semakin baik dan terus berkembang menjadi lebih efektif, di mana setelah penerapan manajemen mutu ini memberikan dampak yang sangat baik, itu meningkatkan kinerja dari tim BHP sendiri. Selain itu, tim BHP juga memiliki standarisasi dalam bekerja. Lalu tantangan yang dihadapi selama menerapkan sistem manajemen mutu, itu permintaan yang biasanya mendadak dari pihak eksternal, baik itu dari kampus, tamu, kondisi yang selalu berubah-ubah, dan tentu saja SDM yang belum semua anggota menguasai semua aspek atau pekerjaan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi ini adalah bukti sertifikasi dari BHP sendiri yang disertifikasi oleh TÜV Rheinland, yaitu merupakan salah satu instansi yang menstandarisasi terkait manajemen mutu. Lalu next. Lalu ini adalah bukti observasi kami ketika ke biro ataupun ke kantornya BHP sendiri. Jadi untuk keluhan pelanggan sendiri itu ketika kami melakukan wawancara kepada beliau ataupun orang yang bersangkutan, beliau mengatakan bahwasannya BHP itu selama melakukan kegiatan tidak pernah mendapatkan aduan ataupun bahkan komplain terhadap kinerja mereka selama ini, tetapi bahkan mereka sering meminta bantuan untuk memecahkan permasalahan yang berada di UMY. Walaupun itu bukan sebenarnya job desk mereka, tapi mereka membantu biro lain ataupun instansi lain untuk menyelesaikan tugasnya. Makanya BHP sendiri mendapatkan standarisasi yang lebih baik daripada biro-biro lain yang berada di kampus, sehingga biasanya mereka juga mendapatkan bonus dari kampus sendiri untuk job desk mereka atau pilihan mereka sendiri. Lalu juga ada pun karena tidak ada keluhan pelanggan, maka tindakan korektif ataupun tindakan pencegahannya biasanya dilakukan BHP sendiri selalu untuk mencoba melakukan pekerjaan lebih ataupun standarisasi yang telah ditetapkan oleh IKS tadi. Mereka mencoba mendahului ataupun bahkan mencoba melebihi dari ekspektasi mereka, sehingga standarisasi manajemen mutu yang telah diterapkan itu bisa terlampaui. Jadi kesimpulannya adalah BHP menerapkan sistem manajemen mutu dengan beberapa komitmen ataupun beberapa sistem yang telah mereka tetapkan sendiri. Salah satunya adalah untuk menembus semua permasalahan yang ada di kampus dengan melakukan protokoler, dengan melakukan penjaringan sistem manajemen mutu, ataupun bahkan melakukan dengan menetapkan standarisasi IKS yang mereka biasanya telah mereka lakukan atau mereka lalui. Contohnya saja ketika pihak IKS itu mempunyai standarisasi untuk menjaring audiens itu sekitar 1.000, pihak BHP itu bisa melakukannya lebih dari 1.000, bahkan lebih dari 50% dari target yang akan dicapai. Makanya biasanya BHP sendiri itu selalu melebihi standarisasi mutu atau manajemen mutu yang telah ditetapkan oleh kampus sendiri. Mungkin itu terkait kesimpulan yang bisa kami sampaikan sedikit terkait BHP, yaitu Badan Humas dan Protokoler UMY. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Alvin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.